Selamat datang di Ari The Our Channel. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah pertanyaan yang dikirimkan ke saya dari kolom komentar di video-video sebelumnya, yaitu apakah ada orang tua yang durhaka terhadap anaknya? Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin biasa kita dengar bahwa anak durhaka terhadap orang tuanya. Tetapi kemudian jika dibalik, apakah bisa kemudian orang tua itu durhaka terhadap anaknya? Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, durhaka artinya memutus. Durhaka artinya membuat luka, membuat tersakiti terhadap orang lain. Jika seandainya anak bisa membuat luka terhadap orang tua, jika seandainya anak bisa membuat orang tua menangis, maka sebaliknya pun demikian, maka orang tua bisa kemudian menyebabkan hati anak terluka, kehidupan anak-anak terbengkalai, sehingga kemudian mereka menjadi rusak kehidupannya, rusak masa depannya, dan seterusnya. Oleh karena itu, durhaka bukan hanya anak terhadap orang tua, tetapi durhaka bisa orang tua terhadap anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala akan kewajiban orang tua terhadap keluarganya. Menjaga dirinya, menjaga istrinya, menjaga keluarganya, menjaga anak-anaknya dari siksa api neraka. Pernah suatu saat seorang bapak mengadukan anaknya yang menurut dia durhaka kepadanya kepada Umar bin Khattab, Amirul Mukminin pada waktu itu. Sang ayah mengatakan, "Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya saya memiliki anak yang durhaka. Saya mohon kemudian keadilan, ketegasan darimu terhadap anak saya." Maka kemudian diundang anak ini, dipertemukan dengan orang tuanya. Lantas ditanyakan kepada anaknya, wahai anak dah, apakah benar engkau durhaka terhadap ayahmu, kepada orang tuamu? Maka dia bertanya kepada Umar Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, apa saja kemudian kewajiban ayah terhadap anaknya? Maka Amirul Mukminin menyampaikan bahwa kewajiban ayah terhadap anaknya ada 3. Yang pertama adalah memilih calon ibu yang baik bagi anak-anaknya. Jadi memilih calon ibu yang baik buat anak-anaknya di masa akan datang. Yang kedua adalah memberikan nama yang terbaik, yang di dalamnya ada unsur doa kebaikan kepada anak-anaknya. Dan yang ketiga adalah mengajarkan anaknya Al-Quran. Maka disebutkan oleh anak ini, wahai Amirul Mukminin, satupun dari kewajiban orang tua terhadap anaknya, kewajiban ayah terhadap anaknya, tidak pernah saya rasakan. Ibu yang dipilihkan kepada saya adalah ibu yang majusi. Nama saya adalah nama yang buruk, sehingga teman-teman saya senantiasa meledek, membuli ketika bermain bersama-sama. Dan yang ketiga adalah tak satupun ayat Al-Quran atau huruf Al-Quran yang diajarkan kepada saya. Lantas bagaimana kemudian saya bersikap baik kepadanya? Maka sikap yang hadir pada hari ini kepada saya adalah buah daripada pendidikan daripada orang tua saya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, atas jawaban anak ini kemudian Umar menegur bapak ini. Bagaimana kemudian engkau mengharapkan anak yang tidak durhaka sementara dirimu durhaka kepada anakmu? Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu orang tua bisa saja durhaka terhadap anaknya. Pada saat kapan? Pada saat kemudian dia menelantarkan kewajiban-kewajibannya terhadap anaknya. Memberikan nafkah, memberikan pendidikan, memberikan nama yang terbaik, memilihkan ibu yang terbaik buat anak-anaknya. Oleh karena itu, kewajiban kita terhadap anak-anak kita
merupakan bagian yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kemudian kita menjadi durhaka terhadap anak-anak kita, membuat mereka rusak, membuat mereka kemudian menjadi generasi-generasi yang buruk di masa-masa yang akan datang. Banyak kemudian kita saksikan di mana lewat berbagai macam media, surat kabar maupun elektronik, terkait dengan berita-berita di mana orang tua banyak menelantarkan anak-anaknya, tidak memberikan nafkah, tidak memberikan pendidikan, bahkan nauzubillah min zalik, ada yang kemudian memperkosa anak kandungnya sendiri. Dan ini semua adalah bentuk-bentuk kedurhakaan orang tua terhadap anaknya. Ada orang tua, ada yang ibu yang memukuli anaknya sampai mati, ada yang membunuhnya sengaja kemudian diminumkan racun, ya. Ada yang kemudian dibuang di pinggir jalan, dan sebagainya. Dan semua ini adalah contoh bentuk-bentuk kedurhakaan orang tua terhadap anaknya. Oleh karena itu, durhaka bukan hanya anak terhadap orang tua, tetapi orang tua juga bisa durhaka terhadap anaknya pada saat kewajiban-kewajiban sebagai orang tua tidak dilaksanakan dengan baik. Minimal ada 3, yaitu yang pertama, memilihkan calon ibu yang terbaik buat anak-anaknya di masa akan datang. Yang kedua, memilihkan nama yang terbaik buat anak-anaknya yang mengandung doa kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah mengajarkannya mereka Al-Quran, mengajarkan anak-anak mereka dengan Al-Quran. 3 hal itu menjadi dasar bahwa kita menjadi orang tua yang terbaik buat anak-anak kita jika kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.